Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan yang sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas bersama mengenai konsep akuntansi dan pelaporan keuangan. Sebelumnya, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai selesai. Beberapa subbab yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu definisi akuntansi. Kemudian yang kedua, pengguna informasi akuntansi itu siapa saja. Kemudian yang ketiga, standar akuntansi dan prinsip-prinsip pengukuran. Yang keempat, pengguna laporan keuangan. Yang kelima adalah asumsi dasar akuntansi. Yang keenam, etika penyusunan laporan. Dan yang terakhir adalah pelaporan keuangan dan laporan keuangan. Berikutnya mengenai definisi akuntansi. Apa yang dimaksud dengan akuntansi? Mengapa orang-orang belajar mengenai akuntansi? Nah, alasannya adalah karena mereka ingin memperoleh keahlian untuk memahami kondisi keuangan yang terjadi di perusahaan. Akuntansi sendiri terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama adalah mengidentifikasi, kemudian mencatat, dan yang terakhir adalah mengomunikasikan. Aktivitas akuntansi. Aktivitas akuntansi terdiri dari 3, yaitu yang pertama mengidentifikasi, kedua mencatat, dan yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi. Apa yang diidentifikasi yaitu peristiwa-peristiwa yang relevan untuk bisnisnya. Misalkan mengidentifikasi unsur-unsur yang berhubungan dengan usaha, misalkan menyediakan layanan, kemudian memproduksi kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mencatat. Apa yang dicatat? Yang dicatat adalah peristiwa-peristiwa harian secara kronologis dan historis. Nah, di sini berarti harus secara rinci dan berhubungan dengan tanggal atau waktu pencatatan. Kemudian yang ketiga adalah mengkomunikasikan, yaitu menyampaikan semua informasi kepada yang membutuhkan menggunakan laporan keuangan. Nah, tentunya pencatatan ini atau pengomunikasian ini diinformasikan dengan jelas, jujur, dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Siapa saja pengguna informasi akuntansi? Di sini terdiri dari 2 pihak. Yang pertama yaitu pengguna eksternal dan yang kedua adalah pengguna internal. Siapa saja pengguna eksternal? Nah, jadi eksternal ini berarti di luar perusahaan. Nah, siapa saja? Ada investor untuk mempertimbangkan investasi atau tidak. Nah, kemudian yang kedua ada kreditur, di sini berhubungan dengan pendanaan. Kemudian juga ada otoritas perpajakan untuk menghitung pajak. Kemudian juga ada badan regulator. Nah, salah satunya yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kemudian juga ada para pelanggan. Kemudian yang terakhir adalah serikat kerja. Nah, otoritas jasa keuangan ini jika perusahaan itu berhubungan dengan OJK, salah satunya yaitu Bank Umum. Nah, kemudian yang kedua adalah pengguna internal. Nah, siapa saja pengguna internal? Di sini ada para manajer untuk mengambil kebijakan, diantaranya yaitu untuk perencanaan, yang kedua untuk pengorganisasian, kemudian menjalankan perusahaan. Nah, di sini memerlukan pertimbangan dari laporan akuntansi atau informasi akuntansi. Beberapa keahlian memerlukan standar tertentu, salah satunya yaitu standar akuntansi. Fungsi dari standar akuntansi adalah menjamin pelaporan berkualitas tinggi. Di sini terdapat 2 badan utama yang menetapkan standar akuntansi. Yang pertama adalah International Accounting Standard Board atau IASB dan Financial Accounting Standard Board atau FISP. Nah, di sini standar tersebut berfungsi untuk memberikan aturan bagi setiap perusahaan untuk memiliki laporan keuangan yang standar atau sama, sehingga mencerminkan laporan yang sebenarnya. IFRS ditentukan oleh IASB. Nah, di sini IFRS umumnya menggunakan salah satu dari 2 prinsip pengukuran, yaitu di antara prinsip biaya historis dan prinsip biaya wajar.
Apa yang dimaksud dengan prinsip biaya historis? Nah, di sini prinsip biaya historis menentukan bahwa perusahaan-perusahaan mencatat aset mereka sebesar biayanya. Nah, kemudian kalau prinsip nilai wajar, ini menyatakan bahwa aset dan liabilitas harus dilaporkan pada nilai wajar, nah, atau nilai pada saat itu. Asumsi dasar akuntansi. Terdapat dua asumsi dasar. Yang pertama adalah asumsi unit moneter, yang kedua adalah asumsi entitas ekonomi. Keduanya merupakan landasan proses akuntansi. Yang pertama yaitu mengenai asumsi unit moneter, mewajibkan perusahaan untuk memasukkan dalam catatan akuntansi hanya data transaksi yang dapat dinyatakan dalam nilai uang. Nah, asumsi ini mencegah dimasukkannya beberapa informasi yang relevan dalam catatan akuntansi. Sebagai contoh, kesehatan dari pemilik perusahaan, kualitas dari jasa, dan moral dari para karyawan tidak dimasukkan dalam pencatatan. Berbeda dengan asumsi entitas ekonomi, di mana sebuah entitas ekonomi dapat berupa segala sesuatu atau organisasi atau unit dalam masyarakat. Sebagai ilustrasi, pemilik dari Shirley Beauty harus memisahkan biaya hidup pribadinya dari beban yang dikeluarkan oleh butiknya. Etika penyusunan laporan ini menjadi sangat penting karena standar perilaku yang dengan tindakan seseorang dinilai sebagai benar atau salah, jujur atau bohong, adil atau tidak adil merupakan bagian dari laporan keuangan. Pelaporan keuangan yang efektif bergantung kepada perilaku yang beretika, sehingga akuntan dituntut untuk jujur dalam mencatat dan melaporkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan, sehingga ini akan berdampak bagi bagian eksternal atau pengguna eksternal dan pengguna internal, sehingga semua keputusan yang diambil berdasarkan laporan keuangan yang benar. Persamaan akuntansi dasar. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Apa yang dimaksud dengan aset? Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Di antaranya adalah kas, perlengkapan, peralatan, dan lain sebagainya. Kemudian liabilitas. Liabilitas adalah utang dan kewajiban. Apa saja yang berkaitan dengan liabilitas? Nah, diantaranya adalah utang usaha, utang gaji, pajak penjualan, dan lain sebagainya. Ekuitas atau modal. Nah, ekuitas atau modal di sini ada saham biasa, kemudian ada saldo laba, dan lain sebagainya. Contoh, misalkan seorang pemilik perusahaan membeli sebuah mobil. Nah, mobil seharga 150 juta, dia beli dengan ekuitas sebesar 50 juta dan liabilitas atau utang, nah, sebesar 100 juta. Nah, itu bagian dari harga mobil atau aset perusahaan. Analisis transaksi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa aset adalah liabilitas ditambah ekuitas. Ekuitas atau modal terdiri dari modal saham-saham biasa ditambah dengan saldo laba. Nah, saldo laba itu sendiri ditentukan oleh 3 komponen, yaitu pendapatan, beban, dan dividen. Yang terakhir adalah laporan keuangan. Perusahaan-perusahaan menyusun 4 laporan keuangan dari data akuntansi. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan ini menyajikan pendapatan dan beban yang menghasilkan laba neto atau rugi neto untuk periode waktu tertentu. Yang kedua yaitu laporan saldo laba. Di sini mengiktisarkan perubahan dalam saldo laba untuk periode waktu tertentu. Kemudian yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau yang sering dikenal dengan neraca. Di sini berisi mengenai laporan aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Di sini mengiktisarkan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar untuk periode waktu tertentu. Silakan dipahami materi yang sudah saya sampaikan.
Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Jika sudah paham, mari kita beralih ke latihan soal. Silahkan kalian mengerjakan soal berikut dan kerjakan sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.